Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriania Kusdianingsih, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Helminth zoonosis. Yang selanjutnya adalah etiologi dari Taeniasis dan Kisticercosis. Telah ditemukan bahwa Taeniasis disebabkan oleh bentuk dewasa dari cacing pita. Sedangkan pada Kisticercosis disebabkan oleh bentuk larva dari cacing pita itu sendiri. Kisticercosis berbentuk gelembung bulat atau lonjong dengan satu kepala yang disebut scolex. Scolex ini menonjol ke gelembung. Kemudian, gelembung tersebut berdinding tipis ketika masih muda dan semakin menebal ketika sudah tua seperti kista. Gelembung atau Kisticercosis ini berasal dari cairan yang terdiri dari protein, lemak, garam-garam, dan air untuk kehidupan scolex. Jaringan yang ditempati oleh kista lama-kelamaan menjadi mati dan membentuk daerah pengapuran, sehingga kelihatan bercak-bercak putih seperti beras. Oleh karena itu, penyakit ini disebut sebagai penyakit beberasan oleh masyarakat. Beberasan sendiri ini mempunyai arti tempat yang disukai oleh predileksi, yaitu daerah otot masseter, jantung, lidah, tricep, dan diafragma. Cacing Cestoda Taenia solium dan Taenia saginata masing-masing dengan stadium larvanya, yaitu Kistercus caerulosae dan Kistercus bovis. Hospes definitif dari kedua Taenia ini adalah manusia, di mana cacing ini tinggal pada usus halus. Hospes intermediate dari Taenia solium adalah babi peliharaan dan babi liar. Sementara untuk Taenia saginata adalah sapi, terutama sapi peliharaan. Cacing Taenia sp memiliki kepala atau scolex yang dilengkapi dengan 4 buah saker berbentuk elips sehingga dapat menempel dengan kuat pada dinding usus. Scolex dari Taenia saginata tidak mempunyai kait atau rosellum, sedangkan pada Taenia solium ditemukan 2 baris kait. Di belakang dari scolex terdapat segmen-segmen yang disebut proklotid. Proklotid dari Taenia saginata bersifat motil, sehingga dapat bergerak sendiri apabila dilepaskan dari scolex. Sedangkan proklotid dari Taenia solium tidak kotil, sehingga tetap tinggal pada tinja. Taeniasis merupakan infeksi yang disebabkan oleh cacing pita Taenia sp yang berasal dari sapi atau babi pada manusia. Manusia sendiri merupakan induk semang definitif atau induk semang akhir atau final host pada cacing pita yang berada di sapi. Sementara itu, pada cacing babi, manusia dapat bertindak sebagai induk semang antara atau intermediate host, di samping sebagai induk semang definitif. Apabila terjadi infeksi yang disebabkan oleh larva dari Taenia sp, penyakitnya disebut dengan Kisticercosis. Kemudian, strobila dari Taenia saginata lebih panjang dibandingkan dengan strobila dari Taenia solium. Tersusun dari 1000 hingga 2000 proklotid dengan panjang 4 hingga 10 meter. Proklotid yang grafit dapat mengandung lebih dari 100.000 telur. Dilepaskan dari strobila satu demi satu. Telur akan dikeluarkan dari proklotid atau dilepaskan apabila proklotid hancur. Tetapi hanya setengah dari jumlah tersebut yang mengandung onkosper yang matang dan infektif. Sebagian besar onkosper yang akan matang atau dewasa di lingkungannya. Selanjutnya, telur yang dimakan oleh sapi pemakan rumput akan berkembang menjadi Kisticercus atau Kisticercus bovis. Perkembangannya memerlukan waktu 60 hingga 75 hari. Kisticercus mulai mengadakan generasi dalam beberapa minggu, dan setelah 9 bulan, kebanyakan dari jumlahnya akan mati. Manusia menjadi terinfeksi dengan cara memakan daging sapi yang kurang dimasak atau kurang matang saat memasaknya yang mengandung Kisticercus. Taenia dewasa akan berkembang pada usus halus manusia dalam waktu 10 hingga 12 minggu dan akan memulai kembali dengan siklus yang baru. Kisticercus pada manusia akibat memakan telur dari Taenia saginata jarang terjadi. Telur dari Taenia saginata dapat bertahan hidup dalam beberapa minggu atau bulan di dalam air limbah, air, atau pada rerumputan. Selain Taenia solium dan Taenia saginata, spesies lain yang dapat menginfeksi manusia diantaranya Taenia
crassicaps yang menyebabkan Cysticercus intraocular pada manusia di Kanada. Cysticercus dari Taenia ovis ditemukan pada spinal cord manusia di USSR, dan Cysticercus oleh Taenia hydatigena dan Taenia taeniformis ditemukan pada jaringan hati manusia. Kemudian, apabila manusia mengonsumsi daging babi yang tidak cukup dimasak yang mengandung Cysticercus, skolek dari larva akan menempel pada usus halus dan akan menembus daging usus. Biasanya di daerah jejunum. Setelah 62 hingga 72 hari, larva akan berkembang menjadi Taenia dewasa, dan prognotit yang pertama akan dikeluarkan bersama feses. Yang selanjutnya akan membentuk siklus Taenia solium baru yang dapat bertahan dalam usus halus manusia untuk waktu yang lama. Dari sisi kesehatan masyarakat sendiri, Taenia solium menginfeksi manusia yang berasal dari telur Taenia dan selanjutnya dapat berkembang menjadi Cysticercus pada jaringan manusia itu sendiri. Perbedaan di antara strain atau subspesies dari Cysticercus biasanya didasarkan atas adanya perbedaan ukuran kai dari Cysticercus, baik yang ditemukan pada babi, kucing, anjing, manusia, atau babon. Cysticercus multilobular tanpa skolek sering dijumpai pada Cysticercosis manusia di Meksiko sebagai Cysticercus resmosus yang diduga berasal dari larva Taenia solium. Sebagian besar peneliti percaya bahwa cacing ini merupakan keturunan dari Taenia solium. Kemudian, Strobila atau untian segmen untuk Taenia solium memiliki ukuran panjang, yaitu sepanjang 2 hingga 4 meter, dan tersusun oleh 8.000 hingga 1.000 proklotida atau segmen. Proklotid yang grafit mengandung sekitar 30.000 hingga 50.000 telur. Proklotid ini dilepaskan dari Strobila dalam kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 proklotid bersama feses. Babi memiliki sifat yang propagik, dapat memakan jumlah telur yang banyak yang terdapat dalam proklotid. Embrio atau onkosper akan dilepaskan dari telur dalam saluran pencernaan babi. Selanjutnya akan menembus dinding usus dan dalam waktu 24 hingga 72 jam menyebar dari usus melalui sistem pembuluh darah menuju berbagai jaringan dan organ yang berbeda dari tubuh. Perkembangan secara lengkap dari Cysticercus atau Cysticercus cellulosae memakan waktu 9 hingga 10 minggu. Kasus taeniasis juga pernah terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Untuk prevalensi Cysticercosis di Indonesia bervariasi, antara 2% di Bali dan 48% di Papua. Terdapat sekitar 8,6% dari penduduk lokal di kota Wamena terinfeksi cacing dewasa dari Taenia solium, sedangkan prevalensi taeniasis di daerah urban sekitar Denpasar, Bali selama tahun 2002 hingga 2004 adalah 14,1%. Jumlah kasus tertinggi ditemukan pada laki-laki yang berumur 30 hingga 40 tahun. Hal ini disebabkan karena di desa-desa laki-laki sering menikmati atau memakan daging mentah bersama sambil minum tua. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari Direktorat Kesehatan Hewan, prevalensi Cysticercosis pada sapi di 4 kabupaten di Bali yaitu Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan tahun 1977 masing-masing adalah sebesar 3,3%, 16,9%, 21,2%, dan 8,3%. Untuk Cysticercosis pada sapi di Bali, menurut laporan yang ada, hanya terjadi pada tahun 1977 hingga 1980, dan terjadi lagi pada tahun 1988. Prevalensinya masing-masing yaitu 0,31%, 0,30%, 1,51%, 2,39%, dan 1,93%. Infeksi Cysticercosis pada babi yang tertinggi juga terjadi di Bali dan di Papua. Di Papua dilaporkan sebanyak 70,4% babi positif terkena Taenia solium secara serologi atau seropositif, dan dinyatakan bahwa babi tersebut telah terinfeksi oleh Metacestoda dari Taenia solium.
Demikian juga 10,9% anjing lokal dinyatakan seropositif terhadap Cysticercus dari Taenia solium. Yang selanjutnya ada jenis-jenis cacing Taenia. Yang pertama itu ada cacing Taenia yang bersifat zoonosis. Yang pertama itu ada Taenia solium. Pada umumnya, cacing dewasa Taenia solium berada di dalam usus halus manusia. Panjangnya bisa mencapai 3 hingga 5 meter dan dapat hidup selama 25 tahun. Manusia sebagai induk semang definitif, sedangkan induk semang perantaranya adalah babi domestik dan babi liar. Larva dari Taenia solium kadang-kadang juga bisa ditemukan pada induk semang perantara lainnya, termasuk domba, anjing, kucing, rusa, unta, dan manusia. Larva Taenia solium disebut Cysticercus cellulose. Cysticercus taenium solium biasanya ditemukan pada otot daging dan sangat jarang ditemukan di organ visceral dari babi dan kera. Selanjutnya ada Taenia saginata. Manusia sebagai induk semang definitif, cacing dewasa berada di dalam usus halus dan panjangnya bisa mencapai 3 hingga 8 meter dan bisa hidup selama 5 hingga 20 tahun. Induk semang perantaranya adalah sapi, kerbau, ilamas, dan ruminansia liar lainnya termasuk jerapah. Bentuk larva dari Taenia saginata disebut Cysticercus bovis. Pada umumnya, Cysticercus Taenia saginata ditemukan pada otot daging dan sangat jarang ditemukan pada organ visceral, otak dan hati sapi. Kemungkinan karena otot daging merupakan tempat yang memperoleh sirkulasi darah paling layak. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian disebutkan bahwa babi yang diinfeksi oleh telur Taenia saginata ternyata menghasilkan pertumbuhan Cysticercus Taenia saginata taiwanensis atau Taenia asiatica, yaitu pada organ hati. Oleh karena itu, tempat pertumbuhan Cysticercus hanya ditemukan pada organ hati babi. Maka diduga bahwa Taenia saginata atau strain Bali dan Taenia saginata taiwanensis yang berasal dari spesies yang sama. Selanjutnya, dimungkinkan bahwa babi Bali bisa bertindak sebagai induk semang perantara Taenia saginata atau strain Bali. Yang selanjutnya ada epidemiologi. Taenia dan Cysticercosis merupakan infeksi parasit yang umum dan dapat ditemukan pada seluruh bagian dunia. Kejadian penyakit Taeniasis paling tinggi di negara Afrika, Asia Tenggara, dan negara-negara di Eropa Timur. Di Indonesia sendiri terdapat 3 provinsi yang berstatus endemi penyakit Taeniasis atau Cysticercosis, yaitu ada Sumatera Utara, Papua, dan Bali. Yang kedua adalah cacing Taenia pada anjing dan kucing. Yang pertama ada Taenia hidatigena. Induk semang definitif Taenia hidatigena adalah anjing, serigala, anjing hutan, dan jarang ditemukan pada kucing. Cacing dewasanya mempunyai panjang antara 75 hingga 500 cm, sedangkan induk semang perantaranya adalah domba, kambing, sapi, rusa kutub, dan hewan domestik lainnya. Kelinci dan manusia jarang terinfeksi oleh Taenia hidatigena. Larva Taenia hidatigena sangat besar, berdiameter 8 cm dan disebut sebagai Cysticercus tenuicolis. Biasanya Cysticercus tenuicolis ditemukan pada domba pada saat pemeriksaan daging pada saat pemotongan. Kemudian yang kedua ada Taenia multicaps. Panjang cacing dewasa mencapai 100 cm dan hidupnya dalam usus anjing dan serigala sebagai induk semang definitifnya. Sedangkan induk semang perantaranya adalah domba, sapi, dan kuda. Larva dari cacing ini biasanya mencapai otak yang disebut Coeurus cerebralis. Memerlukan waktu sekitar 8 bulan untuk menjadi matang dan akan menimbulkan gejala klinis seperti hiperestesia atau paraplegia pada induk semang perantara atau ruminansia. Kemudian yang ketiga ada Taenia ovis. Taenia ovis sendiri merupakan cacing pita pada anjing dan panjang cacing dewasanya mencapai 200 cm. Larva dari Taenia ovis disebut Cysticercus ovis yang bisa ditemukan pada daging domba dan kambing sebagai induk semang perantaranya.
Bentuk larvanya bisa menyebabkan muskular sistiserkosis pada domba dan pada kambing di beberapa negara. Oleh karena itu, bentuk kistanya yang kecil dan biasanya sudah mati atau mengalami klasifikasi, sehingga mudah dideteksi pada karkas saat pemotongan. Kista yang mengalami klasifikasi, kapsulnya tampak mengeras dan tanpa cairan dan ditemukan adanya pengapuran. Kemudian yang terakhir ada Taenia euphorbis. Cacing ini disebut juga dengan Hydatigena taeniaiformis. Cacing dewasanya hidup di dalam usus halus kucing dan mempunyai panjang 60 cm. Induk semang definitif selain kucing adalah anjing, serigala, dan hewan sejenis kucing dan anjing lainnya. Infeksi pada kucing adalah lebih sering ditemukan daripada infeksi pada anjing. Hewan rodensia termasuk tikus dan mencit adalah sebagai induk semang perantara dari Taenia taeniaiformis dan larvanya disebut Cysticercus fasciolaris yang sering dijumpai di parenkim hati. Manusia sangat jarang terinfeksi oleh cacing ini. Dari beberapa spesies cacing Taenia tersebut di atas, yang paling penting sampai saat ini adalah Taenia solium, Taenia saginata, dan Taenia asiakita karena sifatnya yang selanjutnya ada Taenia asiakita. Cacing pita Taenia asiakita dewasa mirip dengan Taenia saginata dewasa yang terdapat pada usus manusia. Cacing ini panjangnya mencapai 340 cm dengan lebar maksimum 9,5 mm. Adapun induk semang perantara Taenia asiakita adalah babi domestik dan babi liar. Kadang-kadang juga sapi, kambing, atau kera. Bentuk larva dari Taenia asiakita disebut Cysticercus veicerotropica. Yang selanjutnya ada gejala klinis. Yang pertama, gejala klinis dari taeniasis. Penderita taeniasis umumnya asimptomatik atau mempunyai keluhan yang umumnya ringan, berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan, diare, konstipasi, sakit kepala, anemia, nyeri abdomen, kehilangan berat badan, malaise, anoreksia, peningkatan nafsu makan, rasa sakit ketika lapar atau hunger pain, indigesti kronik, dan hiperestesia. Terdapat juga gejala yang muncul yang disebabkan oleh karena adanya iritasi pada tempat perletakan skoleks serta sisa metabolisme cacing yang terabsorpsi yang menyebabkan gejala sistemik dan intoksikasi ringan sampai berat. Nah, pada penderita taeniasis umumnya asimptomatik atau mempunyai keluhan umumnya ringan berupa rasa tidak enak di perut, gangguan pencernaan. Yang selanjutnya ada gejala klinis dari sistiserkosis itu sendiri. Gejala yang umum terjadi adalah kaburnya penglihatan atau berkurangnya visus, rasa sakit yang berat sampai buta. Sistiserkus di otot biasanya asimptomatik, namun dalam jumlah banyak dapat menimbulkan pseudohipertrofi, miositis, nyeri otot, kram, dan kelelahan. Larva di jantung menimbulkan gangguan konduksi dan miokarditis. Adapun 4 bentuk manifestasi dari sistiserkosis, yaitu yang pertama infeksi inaktif, ditandai dengan penemuan residu infeksi aktif sebelumnya atau klasifikasi intraparenkimal. Gejala yang timbul antara lain sakit kepala, kejang, psikosis. Yang kedua ada infeksi aktif yang terdiri dari neurosistiserkosis, parenkim aktif, dan ensefalitis sistiserkal. Yang ketiga ada neurosistiserkosis ekstraparenkimal yang memiliki bentuk neurosistiserkosis ventrikular. Kemudian yang keempat ada bentuk lain, yaitu sistiserkosis spinal, sistiserkosis oftalmika, penyakit cerebrovaskular, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah ada pencegahan dan pengobatan. Penyakit sistiserkosis pada hewan dapat ditekan dengan cara mengobati induk semang definitif yang menderita taeniasis. Anjing yang sering berkeliaran dan bergabung dengan hewan ternak lain harus dihindarkan dan dicegah supaya tidak memakan bangkai hewan yang terinfeksi taenia.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya infeksi dengan Taenia solium, Taenia saginata, dan Taenia asiakita, hewan ternak dilarang kontak langsung dengan spesies manusia. Taeniasis pada kucing dan anjing dapat ditekan dengan melarang hewan tersebut memakan hewan pengerat atau roden atau induk serang perantara lainnya dan dihindarkan dari memakan daging mentah. Nah, untuk pencegahannya, untuk mencegah taeniasis pada manusia dapat dilakukan dengan menghindari memakan daging yang kurang matang, baik daging babi untuk Taenia solium maupun daging sapi untuk Taenia saginata. Daging yang terkontaminasi harus dimasak dahulu dengan suhu di atas 56 derajat Celcius. Selain itu, dengan membekukan daging terlebih dahulu dapat mengurangi risiko penularan penyakit. Daging yang direbus dan dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius dapat membunuh Cysticercus. Cysticercus akan mati pada suhu minus 20 derajat Celcius. Akan tetapi pada suhu 0 hingga 20 derajat Celcius akan tetap hidup selama 2 bulan dan pada suhu ruang akan tahan selama 26 hari. Yang selanjutnya ada pengobatan. Pengobatan taeniasis pada hewan bisa dilakukan dengan pemberian obat cacing praziquantel, epciprantel, mebendazole, febantel, dan fenbendazole. Demikian juga untuk pengobatan taeniasis pada manusia. Pemberian obat cacing praziquantel, niclosamid, bluscosamid, dan atau mebendazole dapat membunuh cacing dewasa dalam usus. Adapun Cysticercosis pada hewan bisa diobati dengan melakukan tindakan operasi atau bedah. Berdasarkan laporan dari OIE, hanya sedikit sekali informasi tentang penggunaan obat cacing terhadap penyakit Cysticercosis pada hewan. Pengobatan dengan albendazole dan oxfendazole pada sapi dan babi yang terinfeksi Taenia saginata dan Taenia solium kistanya akan mengalami degenerasi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai helminth zoonosis khususnya pada taeniasis dan cysticercosis. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.